warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Yang saya hormati Bapak Camat Kalianda dan segenap stafnya. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Sukatani dan segenap anggotanya. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu KUPT Kecamatan Kalianda. Yang saya hormati Bapak Babinkatikmas, Bapak Babinsa Desa Sukatani. Yang saya hormati kepada Bapak-bapak pendamping desa Sukatani dan Kecamatan Kalianda. Yang saya hormati segenap perangkat Desa Sukatani dan ibu-ibu kader Desa Sukatani yang mudah-mudahan kita semua pada siang hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya loh, ini memang idaman di setiap desa. Saya aja nggak bawa ini dia material. Amin. Tuh, dan dia kan. Baik, saya hormati Bapak Camat Kecamatan Kalianda dalam melayani diwakili oleh Kasih Buritan Mahasim. Saya hormati Bapak Kepala Desa Sukatani beserta Aparatur Desa. Saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Sukatani beserta anggota. Saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Babinkatikmas Desa Sukatani. Saya hormati Ibu Ketua Tim Gerak PKK Desa Sukatani. Dan saya hormati seluruh tamu hadirin peserta Musyawarah Bangdes Desa Sukatani tahun anggaran 2023. Baik, izin Pak Kades, Pak Camat, Pak PU, izin Pak PU. Ya. Karena kaitan dengan dana desa ini kaitan dengan PU nih Pak ya, Pak PU. Jadi Bapak Ibu hadirin, hari ini siang ini kita berada di aula di Balai Desa Sukatani menghadiri kegiatan Musyawarah Bangdes Desa Sukatani tahun anggaran 2023. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, bahwa upaya yang paling efektif itu jaga ronda, Pak. Itu saya mohon kepada Bapak Kepala Dusun, jajaran sampai ke RT, sampaikan kepada warga. Karena saat ini rentan sekali. Saya 1 bulan di sini baru ngobrol sama Pak Kades di ruangan, Pak. Kemarin kehilangan sapi begini-begini. 3 hari kemudian hilang Pak sapi di dusun, Pak. 3 minggu kemudian hilang lagi Pak sapi di dusun 6. Dipanggil sama Kapolsek. Ya pada akhirnya saya disuruh ada Pak Wakapolres, ya jelaskan bagaimana kronologis kejadiannya. Nah yang harapan kita Pak, kita juga sudah berusaha dengan koordinasi dengan baik di Reskrim, di Intokam, bagaimana proses penyidikan ini biar bisa lanjut. Tapi yang kemudian segala sesuatunya perlu proses Bapak Ibu sekalian. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengupayakan semaksimal mungkin sama-sama kita bekerja sama dengan baik. Dan saya mohon izin Bapak Ibu berkenan untuk menerima saya dari Babinkatikmas. Saya terbuka Pak. Saya terbuka, silakan kalau ada persoalan segala macam, saya dipanggil, insya Allah saya hadir. Kemarin waktu kehilangan sapi saya dipanggil sama Bapak Kepala Desa, memang ditelepon. Tapi 1:30 saya baru pulang dari PAM Lampung Expo Pak. Jadi saya kebetulan melaksanakan pengamanan, dan kemudian saya namanya badan energi ini sudah sangat lelah, jadi kemudian tidak terangkat pagi-pagi. Saya udah mau jantungan, ada apa ini Pak Babinsa, saudara saya ini nelpon juga berulang-ulang. Waduh kata saya, waduh gimana Pak Bapak di TKP? Keluarganya masih sakit. Ya, kemudian saya cepat ke dusun 6 tempat Pak RT Pak Mursidi. BPD beserta anggota yang kami hormati di sini ada Bapak Babinkatikmas, Bapak Babinsa yang kami hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua PKK desa beserta anggota yang mohon maaf juga tidak bisa kami sebutkan bersama. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih tetap semangat mengikuti kegiatan muslim pada hari ini. Tadi telah kita sama-sama mendengar paparan dari begitu jelasnya dari semua elemen, dari Pak Camat atau mewakili, dari Pak Kepala Desa, Pak Sekdes yang begitu antusias mendapatkan hasil realisasi tahun 2022 dan akan datang tahun 2023. Untuk ini kami mohon izin Bapak Ibu berdiri di sini. Kami dari bidang KB. Nah, alhamdulillah mungkin ada yang sudah kenal Bapak ya.
Kalau belum kenal, baik kami dari bidang KB, nama Ibu Malada Komalasari. Kami didampingi sama PLKB Rayon. Nah, ini ada Ibu Elsi, monggo Ibu Elsi, monggo bangun Ibu Elsi. Ya, pendamping kami adalah PLKB Rayon yang menangani atau bertanggung jawab di desa kita di Kasita ini. Adanya Ibu Suhersi. Nah, alhamdulillah Pak Kades, ini terima kasih banyak. Kami lihat di situ pemaparan sama Bapak Kepala Desa, sama pendamping desa, Pak Sekdes, sudah menganggarkan anggaran DKB. Nah, ini terima kasih. Untuk tahun 2023 itu juga sudah ada, sudah sepakat. Mudah-mudahan tidak dicoret Bapak Kades. Nah, ada satu harapan kami kembali. Karena kami di program KB bukan hanya ada BKB saja Bapak Ibu, tetapi ada webinar yang harus kita lakukan setiap bulan di desa kita yang kita cintai ini Pak Menteri. Ada BKB, ada BKL, ada BKR. Nah, kalau BKB kita bekerja sama di Pokja 2 PKK. Alhamdulillah juga tadi PKK dianggarkan. Kalau saya tidak lihat, ada 23 juta ya Pak ya, yang mudah-mudahan juga bisa dicoret. Artinya BKB itu berkesinambungan sama PKK program Pokja 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya bagi kita semua. Tapi pun pertama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Camat Kalianda bahwa seyogyanya beliau adalah hadir di Balai Desa Sukatani ini untuk menyampaikannya. Namun beliau tadi pagi ada di samping apartemen itu pasar murah. Terus siang ini beliau ada di acara di Polres, jadi tidak bisa. Jadi mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini tidak mengurangi arti daripada pertemuan kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukatani, Bapak Ketua BPD, Bapak Babinsa dan Babin Kaptimas, para KUPT, saya lihat ada perikanan, KB, peternakan dan PU, serta dari Puskes mungkin ada perwakilannya Ibu Bidan, serta aparatur desa dan penggerak PKK. Karena biasanya sampai sore habis, nggak tahu, nggak sempat ngomong gitu. Itu aja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti yang dibahas dari Bapak Babin Kaptimas tadi, untuk mengantisipasi selain ronda itu ada namanya AUTS, asuransi ternak sapi. Jadi ini tidak perlu kelompok, masing-masing petani boleh menurut KTP masing-masing, dan lebih dari satu boleh, 2, 3, ada 4 sapinya, yang penting betina di atas 1 tahun. Jumlah preminya yaitu 40.000, karena sebenarnya 200.000 tapi ditanggung oleh pemerintah, subsidi pemerintah 160.000. Itu 1 tahun, selama 1 tahun. Nanti tahun berikutnya bisa diperpanjang lagi, tapi syaratnya sudah dikasih anting yang kuning itu. Nah, untuk itunya bisa menghubungi saudara Nano, biasanya punya sapi, sudah kenal dengan saudara Nano, rumah di pasar Bogor samping Taman Cukur itu, sudah sering dari model sini aja. 43.000 itu untuk pagunya. Realisasi 255.083.000. Sisa 45.800.000. Bidang pembinaan masyarakat pagunya 115.816.000, realisasi 71.330.000 rupiah. Sisa 44.486.000.
untuk BUMDes ini supaya desa itu mandiri. Pertamanya lah biar mandiri. Kalau saya nggak salah pertama dulu itu BUMDes itu apa namanya DD ini digelontorkan kalau sewaktu-waktu pemerintah pusat tidak lagi mengeluarkan untuk DD ini, jadi dia sudah mandiri. Itu tujuan utamanya. Rp268.640 penyertaan modal BUMDes kosong. Itu untuk pendapatan di tahun 2022. Untuk realisasi yang sudah kita laksanakan di tahun 2022 sampai bulan November ini, bidang pemerintahan desa pagu dengan total 603.391.764,87 rupiah. Realisasi 452.699.076 rupiah. Sisa 177.732.688,87 rupiah. Ini duitnya belum diterima ya Mas ya? Masih nunggu. Iya, berarti bulan depan ya. Sabar ya, amin ya. Rp80 yang sudah terrealisasi 26.339.760. Sisanya belum ya? Ya, pantas belum gajian ya. Rupanya masih belum terrealisasi ya. 2. Siltap dan tunjangan perangkat desa 334.289.840 rupiah, yang terrealisasi 253.717.380 rupiah. Sisanya nunggu ya. Diangkut oleh pelaku. Tapi insya Allah Pak, insya Allah tidak mungkin Babin Kamtipmas ini akan bisa bekerja dengan baik Pak tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimanapun itulah yang kemudian upaya efektif bagaimana kita meminimalisir terjadinya itu semua. Syukur-syukur tangkap Pak. Kemarin ada warga yang ngomong, Pak, kalau misal pelaku ini ketangkep, saya tembak aja pakai senapan angin. Waduh, kata saya. Boleh nggak Pak? Boleh. Ya saya sampaikan, kalau jengkel, namanya orang jengkel itu kan nggak bisa dilarang Pak. Tapi yang kemudian sebagai negara hukum, kita tetap menghormati yang namanya negara kita, negara hukum. Tidak baik kalau kita main hakim sendiri. Semaksimal mungkin kita amankan Pak. Karena bagaimanapun manusia, apapun apa yang dilakukan tetap manusia Pak. Dan nantinya kalaupun tertangkap bisa diadili secara hukum. Yang terakhir, mohon maaf saya belum sempat dari dusun ke dusun, tapi saya berupaya. Saya masuk ke desa tanpa izin Pak Kades, mohon izin Pak, kadang-kadang saya selalu memboy saja karena saya tahu-tahu kemana. Tapi itulah bagaimana kita menyempatkan waktu sama-sama. Kemarin saya ketemu Pak Rolidin di Dusun 6 di di pos ronda, kami sama-sama di sana. Itu saja yang perlu saya sampaikan Pak. Kalaupun nanti ada apa-apa silahkan sampaikan kepada saya terbuka. Ya Bapak Ibu berkenan menerima saya di sini, insya Allah saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Demikian yang perlu saya sampaikan Pak. Kalau sekiranya ada salah saya mohon maaf, kebetulan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sampai sekarang udah cek belum? Belum. Nah, itu apa masalahnya? Nah, itu pertama. Karena tadi Pak KOPT kan 1 bulan cair ya. Kebetulan waktu mati itu dia habis bayar asuransi Pak. Artinya masih aktif. Habis gitu. daftar Pak Kades. Terus yang kedua kalinya, apa iya yang dapat asuransi ini yang perempuan aja, yang laki kenapa enggak? Nah itu Pak. Jadi itu aja biar ini, karena kemarin Ketua Gabungan tanya ke saya, Pak Kades kok kami belum cair Pak, udah mau 2 bulan. Udah kemana itu laporannya? Jangan ke Toko Besi, bukan tempat ke dinasnya. Soalnya kamu datanya ke Toko Besi nanti bukan tempatnya. Jadi tolong Pak petunjuknya. Siltap Kades, Sekdes kasih caur kadus saja. Tidak ada insentif RT, tidak ada insentif BPD. Bahkan tunjangan aparat desa juga akan pindah ke DD.
Artinya Dede akan punya beban besar untuk membayar insentif. Maka kita harus terus berdoa dan berharap jadilah PU ngebangun jalan-jalan itu gitu. Iya. Karena dana desanya habis Pak PU untuk bayar insentif. Iya gitu. 2023 300 juta habis itu untuk insentif doang. Tes lah. Dari Linmas, Kader, PKK, guru ngaji, guru PAUD, Posyandu, RT, BPD 300 lebih itu untuk bayar itu. Sedangkan dana desa 900 ya? 900 karena udah dipotong 50 juta, artinya tinggal 600 lagi sisanya gitu. Jadi kira-kira Bapak Ibu, saya sampai ke dalam forum ini, semakin tahun memang dana desa akan semakin saya nggak ngomong habis ya. Yang sudah kami laksanakan dan sudah terrealisasi selama tahun 2022. Mungkin ada juga beberapa yang belum kami realisasikan karena memang dananya belum keluar dan memang belum kami terima dan memang belum kami bagikan. Jadi ini yang saya sampaikan yang sudah terrealisasi untuk di tahun 2022 sampai bulan 11 ataupun bulan November pada bulan ini. Kita mulai. yang diwakilkan oleh Pak Hasim, Kasih Pemerintahan. Mohon izin yang terhormat Bapak Perwakilan Pak Camat, Bapak Kades, yang saya hormati Bapak Pendamping Desa ya, Bapak siapa lagi? Bapak BPD dan Bapak-bapak sekalian, mohon izin yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, rombongan Bapak Camat, KUPT, Bapak aparatur desa dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Yang sebelumnya saya perkenalkan diri saya Pak, mohon izin, saya juga Babin Kaptipmas ini baru 1 bulan kurang lebih menggantikan Pak Kusworo yang beliau sekarang menjadi Wakapolsek, dan kemudian beliau tidak bisa menjabat selaku Babin Kaptipmas yang pada akhirnya diperintahkan Bapak Kapolsek untuk saya menjalankan tugas dan tanggung jawab Babin Kaptipmas di Desa Lipadan. Nama saya Siswanto Pak, seorang Jawa, tinggal saya orang tua kecil di Bumi Daya, tetangga pulang kampung saya. Yang kemudian saya dinas di Polsek juga baru 1 bulan. Itu yang pertama. Istri 1, anak 4 Pak. Dan saya hormati Bapak Babin Kamtipnas dan Bapak Babinsa, serta tak lupa Bapak Pendamping Desa. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu KPT Kecamatan Kalianda, serta Bapak Ibu peserta musrenbang yang saya banggakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun tadi kayaknya masuk planning ya Pak, pengadaan apa itu? Bibit lele itu. Nah itu beda Pak. Yang mau saya tanyakan Pak, ini udah berjalan apa baru mulai Pak? Kelompoknya. Udah ada kelompoknya belum Pak? Kalau dulu Karang Taruna Bu yang mengelola, sekarang juga Karang Taruna, sekarang Karang Taruna Mas. Nama kelompoknya ya kan Podakan kalau dari kita kan ya. Udah ada gitu, udah berjalan ya. Lokasinya udah ada ya Pak ya? Ya kalau itu ya. Oh iya. Ya walaupun yang punya program itu penyuluh kami Pak, tapi kami sebagai UPT tetap mendukung dan akan kami sambungkan kepada penyuluh kami yaitu Mbak Lia. Nah, dan kalaupun kami dibutuhkan Pak, kami siap juga untuk menginformasikan kalaupun dibutuhkan. Nah itu saja Pak dari kami Perikanan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rp256.600, realisasi Rp24.436.114, sisa Rp300.820.486. Bidang penanggulangan bencana ataupun keadaan tanggap darurat Rp458.268.640, realisasi yaitu baru Rp361.233.310.
rupiah. Sisa 97.035.330 rupiah. Ini Bang BLT ya. Ya, insya Allah bulan depan kita bagikan. Ya. Bidang penyertaan modal desa yaitu kosong. Total pagu yang kami terima 1.757.240 rupiah, yang sudah terrealisasi 1.363.488 1.363.488.771,8 rupiah. Sisa 150.308.442,14 rupiah, yaitu 1.513.797.214 rupiah. Selanjutnya untuk APBDes Desa Sukatani di tahun 2022, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 630.791.764,87 rupiah. Bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu 300.883.000. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa 115.816.000. Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar 28.256.600 rupiah. Dokter, apalagi yang harus kita prioritaskan di tahun 2023? Ya, yang jelas kita minta untuk pembangunan untuk bantuan di bidang pertanian. Oh, bagi ini, mama. Ya, untuk untuk bantuan pertanian ya. Pangan ya Pak? Penduduk kita untuk tanah pangan, memang penduduk kita ini kan memang hampir 80% petani. Jadi kami sangat mengharapkan ya misalnya ada bantuan bibit ataupun yang lainnya. Dan tolong untuk pupuk juga dipermudah ya. Karena memang penduduk kita banyak petani. Jadi itu saya selain jalan saya juga mengharap itu. Berarti infrastruktur dengan senang pangan ya Pak ya? Iya, itu sama. Yang kita prioritaskan. Harapan ke depan Pak? Harapan. Ya, harapan saya ya ke depan bisa saja lebih maju lagi dalam Lampung Selatan ini ya. Karena untuk Lampung Selatan saya yakin untuk pembangunannya banyak maju, baik di bidang jalan, infrastrukturnya, pertaniannya, kesehatannya, pendidikannya maju, ya insya Allah Lampung Selatan. Masyarakat sendiri saya menyampaikan buat masyarakat yang penting bersabar ya. Kita juga selaku pemerintahan desa sampai ke tingkat Pemda mungkin provinsi udah gak kurang-kurang lah namanya kita berusaha untuk pembangunan dan sebagainya ya. Tapi ya harapan saya masyarakat supaya sabar dan lebih memahami dengan situasi kondisi saat sekarang ini. Pak Kades, izin terakhir nih Pak. Ya. Jika ini di 2023 ini tidak terrealisasi oleh pembangunan atau segala macamnya itulah Pak ya. Ya. Artinya seperti apa lagi Pak kira-kira untuk kedepannya, untuk jika itu tidak diterrealisasikan di 2023 Pak? Ya itu kalau misalnya dari APBD kalau kita nggak terrealisasi, ya kita akan bangun ya paling menggunakan dana desa ya, dikit-dikit mau dapatnya berapapun adanya itulah ya. Cuma harapan saya terbangun lah ya. Karena kalau dana desa ini kan tahu sendiri Sukatani, yang namanya jalan Sukatani luar biasa banyaknya ya. Dengan dana desa kita akan jauh dari cukup. Tetap kita mengharapkan bantuan dari pembangunan dari APBD atau Pemda Lampung Selatan. Kalau emang nggak terrealisasi ya, yang jelas kami kecewa lah ya. Kecewa, ya tetap kami akan minta tetap memohon dan berusaha kepada Pemda supaya bisa terrealisasi untuk tahun-tahun depannya. Baik, artinya kalau misalnya itu kecewa dan artinya Pak Kades pun punya instruksi sendiri lah ya, artinya entah itu dana swadaya dari masyarakat lah ya. Ya, yang penting akan kita bangun yang jalan-jalan bisa kita handle pakai dana desa. Baik. Yang ini kita bisa bangun. Cuma kalau sampai 1 kilo ya kita nggak akan cukup dana kita ya. Iya Karena betul. planningnya APBD ya? Baik. APBD ya. Baik, cukup. Terima kasih Pak atas kedatangan. Masalah jalan. Karena jalan itu intinya untuk menunjang kegiatan masyarakat baik ke pertanian ataupun ke lingkungan desa ataupun ke musuh. Jadi kita juga maklum lah namanya habis COVID ya. Kemarin juga ada kendala COVID, pembangunan berhenti karena semua dipakai tangan COVID. Jadi harapan saya untuk tahun depan ini ya sangat mohon lah ya. Kita nggak minta semuanya lah, minimal satu titik sudah jadi ya. Dusun 2 sudah jadi itu karena itu jauh udah beberapa puluh tahun yang lalu sebelum terjadi kades ya.
kami sudah sering ajukan, ya, tapi belum berhasil, belum terrealisasi karena kemarin juga memang ada musibah pandemi COVID-19 ya, ataupun COVID. Jadi harapan saya untuk tahun depan ini kalau memang udah nggak ada COVID, ya tolonglah untuk